Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di Pone Podcast PKK Negari Empat Koto Pulau Punjur. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Ketua TPPK Kabupaten Dharmasraya, yaitu Ibu Yos. Silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosta Devina, SMAPT MKM, dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 6 Maret 2025. Artinya saya baru lebih kurang 3 bulan menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya. Oh, berarti Ibu baru menjabat ya Ibu ya sebagai Ketua TPPK Kabupaten Dharmasraya. Selamat Ibu. Terima kasih Bu Amel. Oh ya, berarti Ibu sudah menjabat lebih kurang 3 bulan ya Bu. Oh, bagus Ibu. Menurut saya Ibu, apakah peran Ibu sebagai Ketua TPPK Kabupaten Dharmasraya Ibu saat ini? Baik, mungkin kalau ditanya peran untuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya, sebetulnya perannya di sini adalah untuk mengayomi. Iya. Karena apa? Karena mungkin untuk tim penggerak PKK, mulai dari sekretariatnya, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4-nya, sepertinya orang yang duduk di sana semuanya berpengalaman. Tetapi saya ditunjuk pada saat ini menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, saya mengayomi apa yang perlu kita lakukan bersama. Artinya ketika kita memimpin, ada masing-masing itu ada seninya. Bagaimana kita menghadapi dengan kondisi-kondisi memimpin yang institusinya adalah pemberdayaan masyarakat. Yang sebetulnya di PKK ini adalah banyak rasa sosialnya. Karena kalau kita lihat, kalau PKK memang betul-betul ibu-ibu yang mau meluangkan waktunya dan paham dengan kondisi-kondisi apa yang akan dilakukan beliau. Baik Ibu, berarti Ibu dalam memimpin TPPK Kabupaten Dharmasraya juga menggunakan seni ya Ibu ya, seni mengayomi, seni dalam menumbuhkan jiwa sosial ya Bu di masyarakat. Baik Ibu, selain itu Ibu, bagaimanakah strategi yang Ibu lakukan untuk memajukan TPPK Kabupaten Dharmasraya saat ini Ibu? Baik, mungkin kalau strategi yang akan kita lakukan seperti kondisi saat ini, karena bagaimanapun PKK adalah menunjang bagaimana pembangunan di Kabupaten Dharmasraya ini berjalan sesuai dengan visi dan misinya Ibu Bupati kita. Artinya dalam hal kita bagaimana memajukan, kita harus tidak berdiri sendiri. Tidak bisa masalah ini terselesaikan oleh PKK saja, tetapi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam artian bersama-sama dengan OPD terkait dan institusi lainnya, seperti nanti pihak swasta atau universitas-universitas yang ada di kabupaten kita. Sehingga kalau ini berkolaborasi kita lakukan, insya Allah peningkatan bagaimana kita mau majunya PKK ini tergantung dari niat kita masing-masing. Artinya ketika ini kita lakukan, kita salah satunya adalah mendongkrak atau mendukung bagaimana program-program yang harus dilakukan oleh pimpinan kita. Oh begitu Ibu, berarti TPPK Kabupaten Dharmasraya tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya, kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung dengan program PKK ya Ibu. Bagus sekali Ibu, saya tertarik ya Ibu ya dengan PKK Kabupaten Dharmasraya, dengan cara Ibu, strategi Ibu untuk memajukan TPPK Kabupaten Dharmasraya Ibu. Baik Ibu, saya mendengar bahwa saat ini Kabupaten Dharmasraya, khususnya Negari Empat Koto Pulau Punjur sebagai negari binaan, juga mengikuti lomba gerakan PKK Ibu. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh khususnya TPPK Kabupaten Dharmasraya saat ini Ibu? Baik Bu Amel, dengan kondisi sekarang ini kita lomba, sementara kita di dalam kepengurusan baru dilantik 6 Maret, artinya waktu yang sangat-sangat kasif yang harus kita lakukan. Tetapi alhamdulillah karena PKK ini sudah berlanjut dari tahun sebelumnya, sehingga ini adalah salah satu pilot projectnya dari PKK yang menunjuk Nagari Empat Koto ini. Dalam artian apa? Sebelum ini sudah dilakukan juga pembinaan PKK sebelumnya, tetapi sampai kami dilantik, alhamdulillah kami sudah bergantian untuk melakukan pembinaan dan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan oleh teman-teman yang ada di PKK.
Nagari ini kami ambil, kami evaluasi apa sih masalahnya. Mungkin ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten, kami siap. Kadang-kadang ada permasalahan itu yang berhubungan dengan OPD lain misalnya. Misalnya masalah bagaimana dengan inovasinya. Kita kan bermacam-macam inovasi, ada ternak untuk lele di dalam baskom juga ada dan yang lainnya. Itu kita fasilitasi. Artinya apa? Inilah yang betul-betul menjadi tanggung jawab kita di kabupaten, bukan hanya kita lepas. Ketika nanti di Nagari itu melakukan inovasi-inovasi, kita dari jajaran PKK kabupaten harus siap. Di mana? Makanya insya Allah hari ini kami melakukan evaluasi apa saja yang belum terlaksana untuk kondisi-kondisi kita mau lomba. Karena untuk lomba ini sebetulnya kita tidak menginginkan hanya untuk mendapatkan predikat juara saja, tetapi bagaimana implementasinya, bagaimana di masyarakat kita, apakah betul-betul ini inovasi ini dijalankan atau tidak. Mungkin seperti itu. Begitu Ibu. Baik Ibu, berarti TP Kabupaten Damastraya dinyatakan siap ya Ibu ya? Insya Allah. Siap mengikuti lomba rekan PKK dan juga siap memfasilitasi dan mendampingi Nagari binaan untuk ikut mengikuti lomba ini ya Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu. Walau dalam jabatan yang lebih kurang 3 bulan ya Ibu. Siap untuk mengikuti lomba rekan PKK ini, apalagi tingkat provinsi Sumatera Barat ya Ibu. Insya Allah. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Keren Ibu ini. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi Ibu sebagai seorang ketua TPPK Kabupaten Damastraya Ibu? Baik, mungkin kalau berbicara masalah tantangan, karena seperti disampaikan tadi memang baru, tapi kami tetap follow up ke lapangan, kita berkumpul dengan ketua tim penggerak PKK kecamatan Nagari. Di sana kita melihat di mana permasalahan-permasalahan itu, dan di sana kita mengisi. Misalnya ada di daerah, misalnya untuk wilayahnya selatan Sungai Limau misalnya, ada beberapa permasalahan kita mengisi. Artinya kita harus sama, apalagi seperti sekarang ini dengan kondisi sekarang ini, dengan transformasi ini banyak yang perlu kita perhatikan, apalagi dengan masalah digitalisasi dan dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita, termasuk dengan anak-anak kita yang ada di lapangan. Insya Allah tetap kita berupaya, bahkan kita ada tim-tim kita yang kalau permasalahannya mengenai kesehatan, nanti ada Komja 4 yang akan turun ke lapangan, kami akan support. Nanti kalau misalnya bermasalahnya di pendidikan, kita akan datang juga. Terus nanti dengan bagaimana kesejahteraan dari masyarakat kita, dengan UMKM, dengan kita ada tim kita di belakang. Artinya kita bersama-sama. Insya Allah kalau bersama-sama kita lakukan ini dengan niat sama-sama, apapun yang kita inginkan itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Ibu, berarti Ibu sebagai seorang ketua TPPK Kabupaten Damastraya juga siap juga menghadapi tantangan yang ada ya Ibu, juga selalu berkoordinasi dengan bidang sekretariat, bidang Pojak 1 dan Pojak 4 ya Bu. Iya Bu, juga maksudnya juga, apapun masalah itu tetap diselesaikan. Tetap kita berkomunikasi. Artinya apapun permasalahan itu harus komunikasi. Kalau komunikasi kita tidak jalan, kita tidak bisa memecahkan masalah. Kalau hanya diam saja, kita harus evaluasi. Kita kan punya WA group. Iya Bu. Di WA group kita berbicara apa permasalahan seperti yang hari ini insya Allah akan kita lakukan. Kita evaluasi khusus untuk kegiatan kita yang akan lakukan lomba, di mana kita yang masih kurang, apakah di administrasinya atau di yang lain-lainnya. Berarti komunikasi itu penting ya Ibu ya? Sangat penting. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu jawabannya. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimanakah cara TP Kabupaten Damastraya mempublikasikan Bu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan saat ini Ibu? Memang betul, kalau untuk untuk publikasi kan kita sama-sama tahu dengan digitalisasi zaman sekarang melalui media sosial dan yang lain itu memang sangat-sangat perlu. Tapi kami menyampaikan juga dengan tim kami, kita sudah punya Facebook, Instagram, website kita juga punya. Terus ini harus betul-betul kita pahami. Karena apa? Dengan media sosial ini bisa ada segi positif dan bisa juga segi negatif. Betul. Jadi kita menyampaikan juga ke tim penggerak PKK yang ada di kecamatan, di Nagari, ini betul-betul kita filter. Betul Ibu. Karena dengan digitalisasi ini banyak plus dan minusnya. Apalagi kondisi kita, apalagi kalau sudah anak-anak kita yang pegang HP, kadang-kadang banyak yang manfaat dan banyak juga yang inilah yang perlu sama-sama kita pahami. Jadi pada masa digitalisasi ini memang betul kita harus intern melihat dan apa yang
kami berikan kepada masyarakat ini, kami juga mensosialisasikan dan memasukkan ke media sosial. Sampai saat itu kami lakukan kegiatan-kegiatan. Oh, berarti TP Kabupaten Dharmasraya juga sudah ya Bu mempublikasikan kegiatannya melalui Facebook, Instagram, dan juga ada website ya Bu. Juga mengikuti zaman ya Bu. Iya, kita harus melek teknologi. Iya, betul. Zaman sekarang walaupun ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu ini lebih canggih lagi dari bapak-bapak kalau masalah ini. Sampai dia sedang masak bisa juga pegang HP untuk melek untuk ini tuh digitalisasi ya Bu ya. Ya berhubungan dengan itu juga Ibu, bagaimanakah cara Ibu menghadapi kemajuan teknologi zaman ini Ibu? Memang dengan kondisi kemajuan teknologi ini betul-betul sangat kita perhatikan, apalagi kita di PKK ini, karena bagaimanapun PKK adalah pemberdayaan masyarakat. Kita ingin menambah pendapatan, kesehatan, pendidikan di PKK ini, tetapi tidak mengesampingkan masalah-masalah yang lain. Artinya ketika teman-teman dari PKK ini ada nanti untuk UMKM dan beliau silakan dengan era digitalisasi, beliau bisa menjual produknya, bukan hanya menyiapkan tempat, tetapi pakai HP aja bisa dilakukan. Artinya apa? Berjualannya tidak memerlukan modal yang sangat besar. Betul Ibu. Bukan hanya mendirikan tokonya lagi, etalase dan tapi dengan bermain ini, insya Allah itu bisa dilakukan. Artinya kita tetap menggali apa dari masing-masing kecamatan itu yang harus dipublikasikannya atau yang harus dijualnya untuk UMKM-nya seperti itu. Jadi artinya ketika ini dilakukan PKK ini, kalau sebelumnya mungkin orang berbicara bagi PKK ibu-ibu ini ngumpul-ngumpul, tetapi ini punya makna semuanya, karena bagaimanapun kita ingin bagaimana PKK ini betul-betul kesejahteraan itu bisa dilaksanakan, tetapi berasal dari mereka sendiri, dari pemberdayaan mereka sendiri, seperti itu. Oh, seperti itu Ibu. Berarti dengan adanya kemajuan teknologi di era digital ini juga disikapi dengan baik ya Bu ya. Seperti dengan bisa melakukan penjualan melalui online ya Bu. Memanfaatkan gadget yang ada. Iya. Baik Ibu, sudah lama juga Ibu kita berbincang-bincangnya ya Ibu ya. Demikian pemirsa, sampailah juga kita di akhir podcast kita kali ini bersama Ibu Yosta Devina sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Sampai jumpa kembali kita di Ponek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Amel untuk waktunya, dan sekali lagi terima kasih pada pemirsa. Semoga PKK Kabupaten Dharmasraya selalu maju dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pimpinan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.